Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Kansa Wijaya dari kelas 11 RPL 1. Di sini saya diminta untuk mengerjakan tugas dengan judul tugasnya yaitu website portofolio. Di sini membuat sebuah situs web portofolio menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Situs web ini memiliki sebuah navbar dengan beberapa menu utama. Setiap menu pada navbar akan mengarahkan pengguna ke bagian yang sesuai pada halaman web. Yaitu, langkah kerjanya adalah yang pertama membuat file CSS dan JavaScript terpisah dan hubungkan ke dokumen HTML. Terus tampilan websitenya harus responsif, memastikan bahwa semua file terkait HTML, CSS, JavaScript, dan gambarnya disimpan dalam folder yang terstruktur dengan baik. Navbarnya harus memiliki 4 menu utama. Yang pertama home, skill, kontak, dan galeri. Ketika salah satu menu diklik, halaman akan menggulir atau scroll secara halus ke bagian section yang sesuai pada halaman tersebut. Isi dari home adalah menjadi bagian pengantar singkat tentang diri saya atau tentang portofolio ini. Lalu sertakan nama, foto, dan deskripsi singkat. Untuk skillnya menyampaikan daftar keterampilan yang dimiliki, baik dalam bentuk daftar sederhana atau dengan visualisasi menggunakan ikon atau grafik. Yang ketiga, kontak, yaitu formulir kontak sederhana yang memungkinkan pengguna untuk mengirimkan pesan. Kemudian formulir ini mencakup input untuk nama, email, dan pesan. Yang terakhir yaitu galeri. Bagian ini harus menampilkan beberapa gambar atau tangkapan layar dari proyek yang pernah Anda kerjakan. Lalu di sini menggunakan JavaScript untuk menambahkan efek animasi scroll ketika pengguna mengklik menu navbar, lalu menambahkan validasi sederhana pada formulir kontak untuk memastikan bahwa semua input telah diisi sebelum formulirnya dikirim. Lalu ketika mengklik tombol kirim pada halaman kotak, memunculkan pop-up alert yang berisikan teks pesan Anda berhasil dikirim. Lalu mengimplementasikan fitur galeri gambar untuk halaman proyek, di mana pengunjung dapat mengklik gambar untuk melihat tampilan lebih besar. Lalu membuat fitur scroll to top dengan tombol yang muncul ketika pengunjung menggulir halaman ke bawah. Baik, di sini saya sudah membuat website portofolio milik saya, kurang lebihnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Ada bagian home ini juga deskripsi saya. Kemudian di sini saya menambahkan icon sosial media dan juga ini button untuk langsung ke bagian kontak. Di sini juga ada skill saya. Skillnya ada HTML, CSS, JavaScript, dan juga PHP. Kemudian ada bagian galeri yang bisa dipencet dan bisa digulir. Ya, bisa digulir. Nah, lalu di sini juga ada bagian kontak dengan ada namanya, email, nomor HP, dan juga isi pesan, serta bagian send message ini. Dan juga yang terakhir ada bagian footer, serta ada bagian scroll to top yang bisa diklik. Nah, untuk bagian navbar ini bisa dipencet, itu skill, galeri, kontak, lalu nanti kembali lagi ke home. Dan juga pada website ini sudah responsif ya. Nah, di sini bagian navbar yang home, skill, kontak, dan galeri itu akan hilang dan digantikan ke hamburger menu yang ini. Nah, akan ada di sini ya. Skill, galeri, kontak. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Lalu langsung saja kita buka Visual Studio Code-nya ya. Sini. Nah, yang bagian pertama adalah pasti akan ada seperti ini. Untuk cara cepatnya adalah kalian tinggal pencet Shift 1 kemudian Enter. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini untuk title-nya saya namai portofolio karena memang ini tugasnya adalah
tugas portofolio ya, lebih tepatnya website portofolio. Terus di sini juga saya menambahkan gambar untuk di title, gambar untuk title seperti itu. Kemudian di sini saya menambahkan fonts untuk bagian fonts yang semisal ini, semacam ini. Ya. Saya di sini menggunakan Google Fonts. Jadi teman-teman bisa saja langsung cari di sini. Oh iya, pastikan kalian ada internet akses ya. Kalian di sini tinggal cari aja Google Fonts. Kemudian kalian tinggal cari di sini searching font mana yang ingin kalian pakai. Semisal saya pakai Josephine Sans. Nah, lalu kalian nanti tinggal get font, kemudian get embed code, dan kalian tinggal copy bagian ini ya. Lalu nanti kalian pindahkan ke sini. Oke, di sini juga saya menggunakan icon yang untuk media sosial, hamburger menu, searching, dan lain-lainnya. Nah, yang seperti ini, serta yang seperti ini juga. Di sini saya menggunakan feather icon ya, feather icon. Kalian di sini tinggal get start, kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian kita ke quick start saja. Lalu kalian copy bagian yang ini, lalu nanti kalian tempel di paling atas sini, dan juga kita kembali lagi ke Chrome, lalu copy bagian ini, dan nanti simpan di paling akhir, paling ujung, sebelah sini. Ya. Oke, kembali lagi ke atas. Di sini juga saya menggunakan style. Ini stylenya menggunakan style CSS ya, yang ini. Kemudian di sini juga saya menambahkan, oh ya, ini bukan scroll tutup, tapi scroll bukan scroll, tapi untuk animasi. Ya. Di sini saya menggunakan animasi supaya pas muncul di Chrome-nya itu ada efek animasi seperti itu. Coba kita lihat dulu ya di sini. Kita refresh. Nah, maka akan seperti ini. Ya. Kalian tinggal cari saja di sini, kalau nggak salah AOS scroll. Kemudian kalian ke bagian yang GitHub ini, klik, lalu nanti kalian akan menemukan yang ini, kemudian kalian copy bagian ini dan simpan di sini. Dan juga kembali lagi ke Chrome, kemudian nanti kalian copy bagian ini, lalu disimpan di paling bawah sesudah feather icon, gitu ya. Nah, sesudah feather icon kalau saya simpan. Lalu di sini juga saya menggunakan CDNJS supaya si galerinya tuh bisa diklik dan ada untuk bergulir gitu. Nah, supaya ngezoom gitu. Nah, gitu. Dan juga bisa supaya bisa di zoom tuh. Nah, namanya adalah CDJNS. Kemudian kalian ini klik. Nah, kalian tinggal searching aja di sini, cari like gallery yang JavaScript ini ya. Kalian klik. Kemudian untuk bagian yang ini kalian copy paste. Lalu nanti kalian kembali ke sini, kemudian kalian paste di sini. Kalau saya simpannya di bawah si habis AOS itu ya. Nanti kalian ke sini tinggal paste aja. Tuh. Kalian tinggal paste aja. Terus kita juga menambahkan bagian yang ini ya. Nah, ini kalian tinggal copy nantinya.
Kemudian kita balik lagi ke sini, simpan di style yang ini. Nah, ya. Oke. Selanjutnya adalah bagian navbar. Ini mencakup home, skill, galeri, dan juga kontak. Di sini juga saya menambahkan navbar logo, yaitu portofolio Canva. Ini disimpan di bagian yang sini ya, yang ini. Oke. Kemudian di sini juga saya menambahkan navbar ekstra tambahan gitu, yaitu searching dari data feather yang tadi, feather icon. Kemudian hamburger menu juga ya. Lanjut, di sini ada bagian section home yang isinya itu tentang deskripsi saya pribadi atau deskripsi portofolio milik saya tersebut. Di sini ada tag H, H2, H1, H3 dan juga span dan juga paragraf. Kemudian di sini saya juga menambahkan media icon, yaitu sosial media saya sendiri. Saya cuma menambahkan 3, yaitu YouTube, Instagram, dan juga LinkedIn. Oke, selanjutnya ada bagian button group, yaitu supaya lebih mudah gitu mengarahkan dari si home ini ke kontak langsung. Kemudian di sini juga saya menambahkan bagian gambar saya sendiri. Selanjutnya ada bagian section skill, yaitu bagian skill saya. Di sini ada H2 dengan kelasnya heading dan dengan namanya my skill. Kemudian ada juga tag P yang isinya kode program. Kemudian di sini untuk skill-skillnya ya. Kalian tinggal tulis div class skill, kemudian div class skill label dengan nama skill kalian yang kalian kuasai apa, kemudian berapa persen kalian menguasai skill kalian tersebut. Ini nanti kita tinggal copy aja, kemudian kita tempel-tempel, dan kemudian nanti tinggal diubah si teks ininya ya. Nah, si teks ininya. Oke, selanjutnya ada bagian section galeri yang isinya tentang project-project saya sendiri yang sudah pernah saya buat. Di sini ada H2 dengan isinya my gallery. Kemudian ada div class dengan ID-nya gallery image, dan gambar-gambarnya adalah project-project saya yang saya simpan di folder dengan nama image dan isinya adalah foto-foto project saya sendiri. Oke, sudah. Kemudian yang selanjutnya ada bagian kontak section dengan isinya H2 contact me, dan juga ada div class-nya row. Lalu ada juga form ID dengan namanya contact form, yang ini tuh akan dihubungkan dengan JavaScript nanti. Di sini saya menambahkan icon juga dari data feather tadi, yaitu user. Kemudian dengan input type dengan nama text dan nama placeholder-nya adalah nama. Kemudian di sini juga ada data feather mail. Kalau di feather iconnya adalah mail. Kemudian di sini input type-nya adalah text dan placeholder-nya adalah email. Ada juga data feather icon dengan nama font. Di sini kalian bebas ya mau nambahin yang bagian font ini, bagian nomor HP kalian ini atau tidak. Tapi di sini saya menambahkan. Kemudian di sini ada text area dengan message. Dengan placeholder-nya adalah isi pesan supaya ada bagian. Kemudian di sini saya menambahkan text area dengan ID-nya message dan placeholder-nya isi pesan. Dan yang terakhir ada bagian button-nya untuk mensubmit yang sudah diisi di bagian kontak tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah bagian footer. Di bagian footer ini adalah yang paling bawah gitu. Yang paling bawah yang ini nih. Nah, yang ini. Bagian footer namanya.
Di bagian footer itu saya menambahkan media sosial saya yang tadi, yang atas, dan juga saya menambahkan bagian navbar. Ya. Juga di sini ada bagian tag P dengan created by saya sendiri dengan copy 2024 all right reserved. Kemudian di sini ada bagian untuk scroll to top dengan ID-nya scroll button. Kemudian di sini juga saya menggunakan icon kembali dengan namanya arrow up supaya muncul seperti tanda panah seperti itu. Nah, seperti ini ya, tanda panah seperti ini. Oke. Jangan lupa untuk menambahkan file JavaScript tersebut ya, karena kan dari indeks ini kita akan menghubungkan ke file JavaScript. Dan juga jangan lupa untuk style CSS-nya juga ditambahkan ya, supaya tidak polos seperti itu. Untuk bagian style coba kita di sini. Nah, di sini saya menambahkan HTML yaitu scroll behavior smooth, yang artinya saat kita men-scroll halaman website tersebut maka tidak patah-patah gitu. Jadi akan smooth. Nih, coba kita lihat. Ini udah smooth ya. Oke, di sini juga saya menambahkan root dengan isinya adalah warna-warna yang kemungkinan akan saya sering pakai gitu ya. Di sini ada ini dan juga body. Kemudian ada bagian navbar ya di sini. Ini tadi saya salah ya. Ini bagian navbar untuk backgroundnya. Kemudian di sini ada bagian navbar juga, bagian logo saya, warna logo, font size-nya, font weight-nya, style-nya juga. Kemudian di sini juga ada navbar logo hover, navbar logo span, dan juga di sini ada navbar nav, yaitu bagian yang ini. Navbar home seperti itu. Kemudian di sini juga ada bagian untuk navbar ekstra ya, yang bagian searching dan juga hamburger menu. Nih. Oke, selanjutnya adalah bagian section home. Di section home ini saya menggunakan min height 100 VH, kemudian paddingnya 1,5 rem dan juga 12%. Kemudian di sini ada bagian class home, kemudian ada home content, div class yang home content itu yang bagian ini, home content ini hello everyone sampai yang Kansa Wijaya tersebut. Kemudian di sini ada bagian home content H1, home content H1 span, home content H2. Untuk bagian yang ini H2 tadi, kemudian ini H1 yang AM doang, dan juga ini bagian span yang Kansa Wijaya untuk membedakan warnanya ya. Kemudian di sini ada bagian change text atau untuk bagian animasi saya yang bagian ini. Nah, bagian ini coba nih, gak bakal kelihatan jadi saya refresh. Nah, seperti ini. Ya. Kembali lagi, di sini juga saya menambahkan change text P, yaitu paragraf untuk bagian deskripsi singkat ya, tentang portofolio, tentang website portofolio saya ini. Kemudian di sini juga kan ada social media, untuk di style CSS-nya adalah bagian yang ini. Social icon ini ya. Kemudian ada juga bagian home image untuk mengatur tinggi dan lebarnya foto saya yang ini. Ya. Lanjut, di sini ada juga button untuk langsung ke bagian menu section kontak ya, yang ini. Nah, yang button ini. Kalau diklik, nah dia akan langsung ke bagian kontak tersebut. Oke. Di sini nama kelasnya adalah button group,
dengan div-nya button dan di sini button hover. Ini di sini adalah bagian skill container. Skill container ini adalah skill container yang paling awal, dan skill container P ini adalah bagian yang untuk paragraf, yaitu yang bagian kode program ini. Oke. Di sini ada skill label, skill bar, dan juga skill level untuk bagian bar tersebut. Nah, bagian bar ini ya, dari mulai tingginya isi si bar tersebut. Nah, ini beda kan. Kemudian untuk bar terisinya adalah ini, dengan warna dasarnya adalah warna putih. Kemudian ini untuk bagian bar yang ini. Nah, yang si beda ini. Isi barnya yaitu bagian HTML integer. Kemudian ada bagian galeri. Ada galeri image, galeri A image, galeri untuk H2, skill H2, dan juga kontak. Ini untuk yang ini. Nah, untuk bagian ini ya. Jadi kita disamakan saja karena memang sama gitu. Oke. Untuk di galeri ini saya menambahkan di JavaScript juga ya. Karena kan tadi kita menggunakan yang CDJNS ya, CDJNS maksudnya. Nah, selanjutnya ada bagian kontak section yang pasti akan menampilkan yang ini, semua ini ya. Oke, di sini untuk kontak row form input adalah, kita lihat di indeksnya, kita bagi 2 saja. Nah, kontak row form input group, kontak row form text area. Ini adalah bagian yang kontak ID kontak ini, kelas kontak ini, kemudian kelas row yang ini, dan juga bagian input group yang ini. Ya. Kemudian di sini juga ada form text area, berarti text area yang ini untuk message tersebut, untuk mengisi pesannya. Kemudian ada juga kontak row form button untuk button yang si submit ini, send message tersebut. Nah, ini ya. Selanjutnya ada bagian paling akhir, yaitu bagian footer. Dari bagian footer ini ada sosial media saya, kemudian ada link untuk ke bagian awal lagi, mau home, skill, galeri, kontak, dan juga ada bagian yang untuk tidak mengcopy paste tersebut ya. Di sini juga akan seperti ini untuk footer sosial, ini yang ini. Kemudian yang seperti ini juga sama. Kemudian ada bagian footer link, yaitu bagian yang ini. Di kelas yang ini untuk si marginnya. Ada juga footer link A, dan hover. Link A, hover. Di sini juga ada footer credit untuk yang akhir itu, yang paling bawah. Oke. Untuk hasilnya akan seperti ini ya. Nah, ini bagian hover seperti ini. Untuk jika kalian menambahkan hover. Tapi jika kalian tidak menambahkan hover juga tidak apa-apa, tidak masalah. Ini adalah bagian responsif. Responsif ini untuk laptop, kemudian ada responsif untuk bagian tablet. Yang saya tambahkan HTML-nya, yaitu font size-nya akan mengecil. Lalu di sini pada tablet tersebut
kita akan menambahkan hamburger menu. Jadi si hamburger menunya akan muncul, akan tampil. Coba kita lihat di sini. Tablet mungkin seukuran seperti ini ya. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Ya. Kemudian di sini kita mengaktifkan navbar nav aktif supaya dapat dipencet gitu ya. Kemudian di sini juga saya menambahkan home dan juga home image supaya mengikuti si lebar layar tersebut. Di sini juga saya menambahkan untuk responsif di mobile phone ya. Nah, yang ini coba kita lihat hasilnya untuk bagian HP akan seperti ini. Nah, kurang ya mirip-mirip seperti tablet gitu lah, tapi versi lebih kecilnya lagi. Nah, seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah untuk scroll to top. Saya menambahkan scroll button yang ini dan juga progress value sama seperti bagian yang scroll to top ini. Dengan ID-nya scroll button dan juga ID di sininya, di span-nya adalah progress value. Selanjutnya adalah bagian JavaScript. Nah, di JavaScript ini dari sini lalu sampai sini adalah untuk fungsi bagian navbar itu sendiri. Jadi untuk bisa dipencet atau tidak bisa dipencet. Dan untuk ada seperti ini dan juga tidak ada seperti ini ya. Oke. Dan ini adalah bagian galeri supaya galerinya zoom out seperti itu. Di sini tadi kan saya menggunakan kelasnya galeri image di sini di index HTML-nya. Galeri. Nah, galeri image berarti di JavaScript juga kita menambahkan galeri image seperti ini dengan kelas ya, kelasnya titik. Di sini ada juga untuk scroll halus ke section yang sesuai yang kita pengen kemana gitu. Nah, bagian ini. Kemudian di sini ada untuk memvalidasi bagian kontak, yaitu alert atau bagian pop-up supaya ada pop-up pesan Anda berhasil dikirim. Oke. Dan yang terakhir ada bagian untuk dan yang selanjutnya adalah bagian scroll to top, yaitu seperti ini ya kurang lebihnya. Kemudian yang terakhir adalah bagian teks animasi yang di sini. Teks animasi kurang lebihnya seperti ini. Seperti ini ya. Untuk teks animasi saya menggunakan JavaScript semuanya. Gitu. Kan seperti ini. Nah, untuk hasilnya nanti akan seperti ini. Coba kita refresh. Nah, dia akan ada efek animasinya. Ya. Oke. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.